Assalamualaikum, hai, jumpa lagi bersama saya di Dapur Main. Langsung saja untuk bahan membuat kari pap. 15 sendok makan tepung terigu protein sedang, kemudian 12 sendok makan atau 60 ml air putih biasa, tambahkan 4 sendok makan minyak goreng, beri sedikit gula, kemudian garam juga secukupnya. Aduk-aduk. Untuk lebih mudah saya menggunakan tangan, pastikan tangan sudah dicuci bersih ya. Kemudian aduk-aduk. Setelah tercampur merata, nah setelah kalis seperti ini, tidak kalis elastis tetapi sudah pulen, masukkan ke dalam plastik. Nah, kemudian kita lanjut untuk adonan yang kedua. Saya menggunakan 70 gram atau 7 sendok makan tepung terigu, tambahkan 4 sendok makan margarin putih. Ini dianjurkan menggunakan margarin putih. Kalau tidak ada bisa menggunakan margarin biasa. Aduk-aduk hingga kalis dan tercampur merata seperti ini. Kemudian kita simpan, masukkan ke dalam plastik. Nah, setelah didiamkan selama 1 jam, ini adonan siap kita bentuk ya. Ambil untuk adonan yang pertama, bagi menjadi 4 bagian. Ini untuk ukuran sesuai dengan selera. Kemudian bulatkan. Lakukan hal yang sama hingga keseluruhan adonan selesai dibentuk. Setelah selesai, kita lanjut ke adonan yang kedua, yaitu adonan yang menggunakan margarinnya. Bentuk bulat atau merata seperti ini. Sisihkan, lakukan hal yang sama hingga keseluruhan adonan selesai dibentuk. Selanjutnya, ambil adonan yang pertama atau adonan minyak, kemudian pipihkan untuk bagian pinggirnya. Bisa menggunakan rolling pin seperti ini. Masukkan adonan yang kedua, kemudian tutup kembali. Rapikan dan gilas menggunakan penggilas seperti ini atau bisa menggunakan botol sirup. Kemudian gulung. Nah, selanjutnya pipihkan kembali. Ini maaf ya, ada tangan si bocil mau ikut membantu ya. Nah, kemudian setelah selesai dipipihkan dengan cara seperti ini, kita gulung untuk bagian akhir lebih tipis supaya lebih lengket ya. Nah, dan merekat. Nah, setelah selesai keseluruhan adonan dilakukan dengan cara yang sama. Selanjutnya tinggal kita potong menjadi 2 bagian. Kemudian ambil 1 bagian, tekan. Nah, tekan seperti ini. Bisa kita pipihkan menggunakan kayu penggilas. Untuk bagian pinggir itu lebih tipis dari bagian tengahnya. Nah, sangat mudah ya teman-teman. Kemudian untuk isian ini terserah dari teman-teman ya. Saya menggunakan kentang, wortel. Kemudian setelah dimasukkan
bagian pinggirnya tutup, ratakan. Nah, cubit-cubit seperti ini ya, supaya tidak mudah bocor ketika digoreng. Lakukan hal yang sama untuk adonan selebihnya. Bagian tengah tidak usah digilas tipis, hanya bagian pinggirnya saja, kemudian ditekan, kemudian tutup. Nah, supaya tidak bocor, kita lipat. Nah, jadi dengan cara seperti ini ketika digoreng, dia tidak akan mudah terbuka. Nah, lakukan hal yang sama hingga keseluruhan adonan selesai. Kemudian panaskan minyak dalam kuali. Kemudian goreng. Untuk api, gunakan api yang sedang, cenderung kecil. Jangan lupa untuk dibolak-balik ketika kuenya sudah mengeras atau kokoh seperti ini, segera dibalik supaya matang dengan merata. Nah, ini setelah kuning kecoklatan, ini sudah matang dan garing, siap diangkat. Kemudian tiriskan. Maka untuk kari papnya ini sudah siap untuk disajikan dan disantap. Nah, ini teman-teman sudah selesai. Untuk tekstur bagian luar sangat jelas berlapis kari papnya ya. Dan ini untuk tekstur bagian dalam juga sangat garing, renyah, rapuh. Jadi silahkan dicoba dan jangan di skip ya untuk melihat videonya supaya tidak gagal paham dan berhasil ketika mencoba nanti. Dan terima kasih telah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe dan komennya. Wassalamualaikum.